Selamat datang di channel Exploring Herbal. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa cara sederhana seperti mendinginkan nasi dan memanaskannya kembali dapat meningkatkan resisten starch dan menurunkan respon glikemik. Nasi yang didinginkan selama 24 jam menghasilkan perubahan struktur pati yang membuatnya lebih lambat dicerna. Dalam video ini, kita membahas bagaimana proses ini bekerja dan mengapa nasi kemarin bisa lebih baik bagi gula darah. Yuk simak bersama. Pernah kepikiran nggak soal nasi sisa yang ada di kulkas? Ternyata di baliknya itu ada sains yang mengejutkan loh. Hari ini, yuk kita bongkar rahasia ilmiah dari nasi yang sering banget kita anggap sepele ini. Anda pasti pernah dengar kan? Katanya, nasi yang udah nginep semalam itu lebih sehat, apalagi buat yang punya masalah gula darah. Tapi ini tuh fakta atau cuma mitos dari orang tua kita aja ya? Nah, mari kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Eits, jangan salah, ini bukan cuma omongan kosong loh. Ternyata ada dasar ilmiahnya, dan namanya itu retrogradasi pati. Ini adalah proses kimia yang terjadi waktu makanan bertepung yang udah dimasak, ya contohnya nasi, kita dinginkan. Nah, dari proses retrogradasi inilah lahir pahlawan dalam cerita kita hari ini, pati resisten. Ngerti soal apa itu pati resisten itu jadi kunci buat membuka semua rahasia kenapa nasi sisa bisa jadi lebih sehat. Jadi, apa sih pati resisten itu? Gampangnya gini deh, bayangin pati biasa itu kayak paket gula yang gampang banget dibuka sama tubuh kita. Nah, kalau pati resisten ini ibaratnya kayak kotak harta karun yang digembok. Tubuh kita susah bukanya, jadi dia nggak langsung diubah jadi gula. Oke, coba kita bandingin langsung ya. Di satu sisi, ada nasi panas yang patinya gampang banget dicerna. Akibatnya, boom, gula darah langsung naik. Di sisi lain, ada nasi dingin dengan pati resisten. Dia ini kalem aja, lewat usus kecil, malah jadi makanan super buat bakteri baik di usus besar kita. Beda banget kan dampaknya buat tubuh? Teorinya sih kedengaran keren ya, tapi ada buktinya nggak? Tentu ada dong. Kita lihat yuk bukti pertamanya, sebuah penelitian dari Indonesia tahun 2015 yang ngetes langsung teori nasi sisa ini. Jadi, di penelitian ini mereka nyiapin 3 macam nasi. Pertama, nasi yang baru mateng, anget-anget gitu. Ini jadi pembandingnya. Kedua, nasi yang dibiarin dingin di suhu ruangan selama 10 jam. Dan yang ketiga, ini yang paling seru. Nasi yang dimasukin kulkas selama 24 jam penuh, terus dipanasin lagi sebelum dimakan. Dan hasilnya, wow. Lihat aja grafiknya, jelas banget. Nasi yang baru matang, pati resistennya cuma 0,64 gram. Didinginin di suhu ruang, naik jadi 1,30 gram. Oke, lumayan. Tapi lihat yang paling kanan. Nasi kulkas yang dipanasin lagi, angkanya meroket jadi 1,65 gram. Itu lebih dari 2 kali lipat loh. Oke, jadi kita tahu ya pati resistennya emang nambah banyak. Keren. Tapi pertanyaan paling pentingnya beneran ngaruh nggak sih ke gula darah kita pas kita makan? Nah, ayo kita lihat apa kata penelitiannya. Jawabannya iya banget. Dan angkanya itu signifikan loh. Studi ini nemuin ada penurunan respons gula darah sampai 18%. Ini bukti nyata kalau teori ini benar-benar bekerja di tubuh kita, bukan cuma angka di atas kertas. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Ada satu plot twist lagi. Mungkin Anda sekarang mikir, loh, kalau dipanasin lagi, bukannya pati resistennya jadi rusak dan sia-sia? Nah, ternyata nggak sesimpel itu. Justru sebaliknya, sebuah penelitian yang lebih baru di tahun 2021 nemuin hal yang benar-benar di luar dugaan. Ternyata memanaskan nasi, apalagi pakai microwave, itu malah nambahin lagi jumlah pati resistennya. Ini sih benar-benar game changer ya. Nggak percaya? Coba kita bedah datanya di tabel ini. Nasi yang cuma didinginin, pati resistennya di angka 18%. Tapi setelah dipanasin pakai microwave, angkanya loncat jadi 26,1%. Dan pada saat yang sama, lihat deh, pati yang jahat yang cepat jadi gula malah turun dari 44% jadi 35%. Keren banget kan? Oke, setelah semua teori dan data yang keren ini, sekarang gimana caranya kita praktekin di rumah? Tenang, gampang banget. Mari kita rangkum jadi panduan simpel buat Anda. Gini caranya memaksimalkan nasi Anda. Langkah pertama, ya masak nasi kayak biasa. Gampang. Langkah kedua, nah ini bagian pentingnya. Simpan nasinya di kulkas. Idealnya sih 24 jam ya. Langkah ketiga, pas mau makan, tinggal panasin lagi. Dan ingat, kalau mau hasil paling maksimal, pakainya microwave. Terus, untungnya apa sih rapot-rapot begini? Banyak banget.
Gula darah Anda setelah makan jadi lebih stabil, usus Anda dapat asupan serat tambahan dan makanan pokok kita sehari-hari jadi jauh lebih sehat. Dan yang paling penting, rasanya tetap enak kok, teksturnya juga aman. Jadi kesimpulannya gimana? Ternyata, kearifan dapur yang bilang nasi kemarin lebih sehat itu benar 100%. Dan yang lebih hebatnya lagi, sains modern bukan cuma mengkonfirmasi, tapi malah nemuin trik buat bikin nasi itu jadi lebih super lagi. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira rahasia kesehatan apa lagi ya yang sebenarnya tersembunyi di depan mata kita, di dapur kita sendiri? Menarik untuk dicari tahu. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Dari video ini kita belajar bahwa perubahan kecil dalam cara mengolah nasi dapat memberi manfaat besar bagi kesehatan metabolik. Terima kasih sudah menonton. Pertanyaan, kritik, maupun saran dapat disampaikan melalui kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukasi berbasis riset berikutnya.